Bab 703. Patung warisan. Kamu tidak pantas mengambil barang-barangku, kata Erikin. Lancang, jangan kau kira dirimu master setengah fase kesempurnaan kau bisa sombong. Satu pukulanku bisa langsung menghancurkanmu, kata pria tua itu dingin. Kalau begitu kamu coba saja, kata Erikin. Cari mati. Pria tua itu berteriak, tubuhnya tiba-tiba terbang, dan tangannya hendak memukul kepala Erikin. Auranya meledak, dan dia mengerahkan semua kekuatannya, dan ingin langsung membunuh Erikin. Semua orang terlihat senang melihatnya berada dalam bahaya. Hanya Erikin yang berani melawan. Ini membuat mereka terlihat sangat lemah, jadi mereka berharap Erikin mati. Kamu terlalu lemah. Erikin menggelengkan kepalanya. Setelah bertarung melawan Minogu dan Alexander Ye, bertarung melawan master fase kesempurnaan seperti ini tidak membuatnya semangat. Dia menjulurkan jarinya, reiki di ujung jarinya tiba-tiba membentuk pedang panjang. Lalu pedang spiritual Erikin pun melesat. Reiki yang menyatu melayang di udara. Tinju pria tua itu belum mengenai Erikin, pedang spiritual sudah menembus dadanya. Orang-orang terkejut dan tidak berani mempercayai apa yang baru saja terjadi di depan mereka. Kamu. Pria tua itu menyemburkan darah dari mulutnya. Sambil memegangi dadanya, dia menunjuk ke arah Erikin dengan ekspresi wajah tak menyangka. Seorang master setengah fase kesempurnaan membunuh master fase kesempurnaan dalam satu serangan. Kenapa reikinya bisa setajam itu? Dalam kehidupan selanjutnya buka mata lebar-lebar, bertanyalah pada senior yang merampokmu dulu. Lihat baik-baik, tidak semua orang bisa kamu tindas. Erikin menghampirinya lalu menendang pria tua itu sampai mati. Dulu saat dirampok tidak memikirkan penderitaan yang dialami saat itu, sebaliknya malah berpikir ingin merampok dari orang lain. Orang sepertimu harus dibunuh. Seorang wanita berseru saat melihat pria tua itu tumbang. Tapi lebih banyak orang yang terlihat gembira. Terima kasih atas bantuan Tuan Muda. Tuan Muda sangat hebat, kami sangat salut. Mereka berkata dengan basa-basi, lalu bergegas pergi ke tumpukan harta, dan hendak mengambil kembali barang-barang mereka. Erikin tertawa dengan sinis, lalu sebuah reiki mengambil semua barang itu dan memasukkannya ke dalam tempat penyimpanannya. Apa yang sedang kamu lakukan? Kenapa kamu merebut barang-barang kami? Kembalikan, itu punyaku. Para pejuang berkata dengan marah kepada Erikin. Sorot mata Erikin menjadi semakin dingin. Saat pria tua itu merampok mereka takut dan tidak berani melawan. Setelah dia membunuh pria tua itu, mereka malah merasa dirinya mudah ditindas. Setelah merampok barang-barang, agar hal ini tidak tersebar, pria tua itu pasti akan membunuh mereka semua. Erikin membunuh pria tua itu sama dengan dia telah menyelamatkan nyawa mereka. Jika mereka memahami hal ini, Erikin tidak keberatan mengembalikan sebagian atau semua barang mereka. Tapi sayangnya tidak ada dari orang-orang ini yang mengucapkan terima kasih dengan tulus. Bahkan seorang pejuang datang diam-diam dari belakang untuk menyerang Erikin. Ternyata ucapan pria berewak benar. Hanya di wilayah rahasia kamu bisa melihat sifat asli manusia. Begitu Erikin mengayunkan tangannya, reiki tiba-tiba berkobar. Semua orang di sekitar terguncang hingga terbang. Beberapa orang yang ingin menyerang Erikin bahkan menyemburkan darah. Kamu. Seorang Grand Superior Master sangat kesakitan hingga tak bisa berbicara. Siapapun yang menginginkan barang-barang ini, bisa bertarung denganku. Erikin berkata dengan dingin. Dia menatap mereka semua dengan sorot mata dingin. Semua orang menundukkan kepala dan tidak berani saling memandang. Rona wajah semua orang kembali berubah. Grand Superior Master yang tadi tiba-tiba tersenyum. Senior, kamu layak mendapatkan semua ini. Tadi kami tidak berpikir jernih. Maafkan kami. Benar, barang-barang ini adalah milik senior.
Erikin menggelengkan kepalanya lalu berbalik dan pergi. Di hutan yang rimbun, Erikin dan Ye Zun berkomunikasi dengan menggunakan kerohanian dan memberitahukan posisi mereka. Tak kusangka sejauh ini. Erikin menghela nafas, jika ingin menemukan Ye Zun, setidaknya butuh waktu setengah hari. Saat tengah berjalan, Erikin tiba-tiba berhenti dan melihat ke samping dengan sorot mata yang tajam dan membara. Siapa? Keluar. Senior, jangan serang aku. Aku tidak berniat jahat. Seorang pemuda berpakaian abu-abu muncul dari hutan sambil tersenyum. Kamu dari kerumunan tadi. Erikin melirik pemuda itu dan langsung mengenalinya. Namun, pemuda ini berada di belakang Erikin. Dia hanya melihat dengan acuh tak acuh dan tidak berpartisipasi. Kultivasi senior sudah tinggi, aku sangat salut. Aku mengikuti senior, karena ingin meminta bantuan senior. Kata pemuda itu. Kamu mau meminta bantuanku? Erikin berkata sambil mengerutkan kening. Senior, aku tahu di sekte semi suci, ada gua rahasia. Formasi pelindung di sana terlalu kuat, aku tidak bisa membukanya. Kalau senior bersedia kita bisa kerjasama, dan membagi dua harta yang kita dapatkan, kata pemuda itu. Kamu memberitahukan rahasia ini kepada orang asing, kamu tidak takut aku orang jahat? Erikin bertanya dengan penasaran. Hehe, kalau senior benar-benar jahat, dari awal kami semua sudah mati. Mata pemuda itu berbinar-binar. Terlebih untuk mendapatkan sesuatu pasti ada resikonya. Aku tidak punya kenalan orang hebat, jadi jika ingin melangkah lebih jauh, aku hanya bisa bertaruh. Bertaruh senior akan menepati janji dan memberi setengah harta kepadaku. Erikin mengangguk lalu berkata, jika apa yang kamu katakan benar, aku tidak akan mengambil bagianmu. Masih ada banyak waktu sebelum waktu janjiannya dengan Ye Zun dan Erikin juga tertarik berjalan-jalan di wilayah rahasia ini. Terima kasih senior. Pemuda itu terlihat gembira, dan dia bergegas memberi hormat. Tapi di kedalaman matanya, ada kelicikan. Mereka berjalan melintasi hutan rimbun itu. Satu di depan dan satu di belakang. Erikin menyadari jalan yang pemuda itu tunjukkan searah dengan jalan yang ingin dia lalui, jadi dia tidak perlu berputar balik. Saat melintasi hutan, monster muncul dari waktu ke waktu untuk menyerang mereka. Erikin melepaskan panah Reiki dan dengan cepat membunuh mereka. Mengenai Nei dan monster, Erikin juga tidak melepaskannya. Pemuda itu menatap Erikin dengan sorot mata yang lebih dalam. Tak lama mereka masuk ke sebuah gunung. Senior, ini guanya. Pemuda itu berjuang menggeser batu besar di pintu masuk gua, lalu memperlihatkan pintu masuk gua yang berada dalam. Di pintu masuk gua, ada sedikit cahaya yang berkedip-kedip, lalu muncul aura yang samar-samar. Benar-benar ada formasi. Erikin melangkah maju sambil berpikir. Senior hati-hati. Formasi ini sangat kuat. Sebelum Zhang Er selesai bicara, Erikin sudah menyentuh formasi itu. Tiba-tiba formasi itu berguncang hebat, lalu beberapa cahaya spiritual terbang ke arah Erikin. Lalu sebelum sempat mendekat, formasi itu hancur berkeoing-keping. Formasi senior sangat kuat, aku sangat salut. Pedro menelan meludah dan langsung memuji. Mereka berdua masuk ke dalam gua, bagian dalam gua gelap gulita, dan ada aura dingin yang kuat. Pedro mengikuti di belakang Erikin. Tak lama mereka tiba di ujung gua, di sana ada sebuah patung yang bersinar dengan cahaya redup, yang agak aneh. Senior, ini patung warisan. Asalkan kamu menyentuhnya, kamu bisa mendapatkan warisan, kata Pedro bersemangat. Apa kau tahu kenapa aku ikut denganmu? Sebenarnya, aku tidak membutuhkan warisan sama sekali. Berdiri di depan patung, Erikin tiba-tiba bertanya. Pedro yang berada di sampingnya. Karena menurutku kamu punya nyali, jadi aku ingin memberimu kesempatan.
Erikin berkata dengan acuh tak acuh, tetapi jika seseorang menggunakan nyali mereka untuk hal-hal buruk, terutama ketika menggunakannya pada orang yang tidak boleh diganggu, apakah kamu tahu apa konsekuensinya? Bersambung. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe dan nantikan kisah episode selanjutnya hanya di Novel Story. Salam.